Berdiri. Beri salam. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Keterangannya apa ya? Sakit dia ya. Kalian sudah jenguk? Belum. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, disiapkan dulu bukunya, silakan dikeluarkan. Sudah belajar di rumah ya? Apa materi kita? Suhu. Oke. Yang masih ingat waktu di SMP kita sudah pernah belajar materi suhu kan? Nah, siapa yang bisa menjelaskan pengertian suhu? Oke, El. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Oke, benar sekali ya. El, beri hapus dulu. Oke, betul. Yang disampaikan El bahwa suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Oke, selain suhu, kemudian kalian juga sering melakukan ini ya, menggosok-gosokkan kedua telapak tangan kalian. Apa yang kalian rasakan? Oke, kira-kira apa nih yang menyebabkan gosokan tangan ini menjadi panas? Ya, apa nih? Karena saat kedua tangan digosokkan itu terjadi gesekan yang menyebabkan terjadinya perubahan suatu energi. Oke, tepat sekali yang disampaikan oleh Fani. Beri aplaus dulu buat Fani. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pengertian kalor? Oke, Charlie. Kalor adalah perpindahan suatu panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah sampai mencapai keseimbangan termal. Oke, tepat. Ya, jadi ketika kita menggosokkan telapak tangan ini gerakan ini menghasilkan energi kinetik. Nah, panas yang dihasilkan itulah yang disebut dengan kalor. Oke. Ya. Materi kita tadi sudah Ibu sampaikan di awal tentang suhu dan kalor. Jadi diharapkan dengan belajar materi suhu dan kalor ini, kalian dapat memahami perpindahan kalor beserta karakteristiknya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai dan indikator-indikator yang harus kalian capai dalam belajar suhu dan kalor ini. Suhu juga tadi sudah disampaikan oleh El dan kalian sudah paham semua. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar apa yang terlihat? Sakit. Nah, ada apa di ketiak dede bayi ini? Termometer. Oke. Sekarang termometer itu apa sih? Oke, termometer adalah alat pengukur suhu. Nah, jenis-jenis termometer selain untuk mengukur suhu tubuh itu ada namanya termometer Sixbelani. Ini adalah termometer maksimum dan minimum. Kemudian ada termometer dinding, biasa ada di dinding lab. Kemudian ada ini termometer untuk mengukur suhu udara, pirometer, kemudian termokopel, dan ini yang termometer suhu tetapi dalam bentuk digital. Jadi langsung angka-angkanya saja yang terlihat. Nah, skala suhu. Saat di SMP juga kalian sudah pernah belajar kan? Ada skala-skala suhu. Ada apa saja? Celcius, Fahrenheit,
Oke, benar sekali. Jadi ada 4 skala termometer. Ada skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, betul. Lihat gambar apa yang terlihat di sini. Listrik. Yang di sebelahnya? Balon. Oke, kita melihat kabel-kabel listrik itu dipasang secara longgar ya. Pernah kan kita kepikiran kenapa sih nggak dipasangnya kuat aja, lebih kencang, tidak longgar seperti ini? Pernah ya kepikiran. Nah, apa yang menyebabkan kabel tersebut dipasang secara longgar? Kabel-kabel ini sengaja dipasang longgar supaya apa? Ketika malam hari kabel tersebut akan mengalami penyusutan. Kalau dia menyusut, dia menjadi lebih kencang. Kalau kencang, misalkan di awal kita sudah pasang kencang, kemudian pas malam dia menyusut menjadi lebih kencang lagi, bisa mengakibatkan kabel tersebut putus. Sehingga dipasangnya untuk di awal itu sudah dikondisikan dipasang secara longgar ya. Jadi kalau dia menyusut tidak akan kabel tersebut putus. Oke, kita lanjut. Nah, gambar yang kedua di sini kalian bisa lihat ini adalah gambar balon-balon ya. Mungkinkah balon-balon tersebut dapat meletus dengan sendirinya? Mungkin. Oke, siapa yang mau menjelaskan? Ya, Nurul. Karena balon tersebut dapat suhu yang panas, maka isi dalam balon tersebut memuai sehingga balon tersebut meletus dengan sendirinya. Oke, beri aplaus dulu buat Nurul. Iya, Nurul tadi menyebutkan isi di dalam balon tersebut memuai. Nah, apa sih isi di dalam balon itu? Gas. Oke, jadi yang memuai tersebut adalah gas yang di dalam balon. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah ya persamaan dalam pemuaian gas yang nanti kita akan diskusikan. Di sini ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Oke. Di persamaannya. Nah, kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah sehingga mencapai yang namanya kesetimbangan termal. Oke, lihat. Pernah lihat ibunya memasak di rumah? Pernah. Oke. Ini gambar apa nih Nia? Sayur. Sayur. Yang ini? Air mendidih. Kalau kita masak secara bersamaan, tapi kompornya beda maksudnya ya. Nah, mana yang lebih dulu masak nih? Air mendidih. Sop atau air? Air. Air. Oke, jadi kalau sop dan air dimasak secara bersamaan dalam wadah yang berbeda tentunya, maka yang akan duluan matang itu adalah air. Mengapa? Karena sop ini memiliki kalor jenis yang lebih besar. Jadi semakin besar kalor jenis benda, maka semakin besar pula waktu yang dibutuhkan oleh sop tersebut untuk matang ya. Nih, lanjutkan. Nah, nih. Ini masak air. Ini hubungannya dengan kapasitas kalor, yaitu kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat lebih tinggi. Oke, persamaannya C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C. Oke, sip. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda di sini kalian juga sudah pernah belajar ya. Ada namanya mencair, Menyublim. kemudian membeku, apalagi? Menyublim. Menyublim, menguap, apalagi? Mengkristal. Oke. Nah, perubahan wujud benda ini ada yang namanya melepaskan kalor, ada yang namanya menerima kalor. Yang termasuk melepaskan kalor, kita lihat arah panah yang berwarna biru. Oke. Misalkan dari zat cair menjadi zat padat. Jadi dari air menjadi es, itu namanya membeku, berarti dia melepaskan kalor. Kemudian dari gas menjadi padat, namanya mengkristal. Oke, kemudian mengembun, kalian sudah tahu juga ini dari gas menjadi cair. Oke, kalau pagi-pagi berangkat sekolah kita ngerasa ada titik-titik air, itu embun kan? Ya. Nah, itu adalah perubahan dari gas menjadi Cair. Oke. Nah,
Kira-kira gambar apa yang terlihat? Kompor, air mendidih. Iya, ada kompor, kemudian ada air yang dimasak ya, dididihkan. Nah, dari sebuah peristiwa saja, air yang dipanaskan di dalam wadah, atau kita anggap wadahnya itu adalah panci, ada 3 perpindahan kalor yang terjadi. Ada namanya radiasi, ada namanya konduksi, dan ada namanya konveksi. Oke, materi kita untuk suhu, pemuaian kalor, dan perpindahan kalor sudah selesai. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa bertanya? Oke, Diana. Pemuaian kan disebabkan oleh suhu yang semakin meningkat. Nah, apakah warna juga mempengaruhi pemuaian? Misalnya kayak warna yang gelap sama warna yang terang gitu. Ya, pertanyaan yang bagus, Diana. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan Diana, Ibu akan memberikan sebuah demonstrasi. Nah, dari demonstrasi tersebut, Ibu yakin kalian bisa menyimpulkan. Kira-kira benar nggak sih? Apa sih yang jawabannya Diana tadi itu? Jawabannya apa? Kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri ya. Jawab pertanyaan Diana. Di sini kebetulan Ibu sudah menyiapkan alat untuk demonstrasi kita. Jadi ada botol. Nanti botol ini kosong. Kemudian ini ada sebuah balon, warnanya kuning, metalik ya, apa ini emas. Kemudian ini hitam. Kita lihat, kita masukkan ke dalam dan kempes. Nah, ini ada air hangat, air panas ya. Ibu akan tuangkan di bagian luar botol. Kita lihat apa yang akan terjadi. Dari demonstrasi ini, apa yang kalian amati? Oke, Resi. Dari yang saya amati, balon yang ditaruh ke lubang botol dan disiram air panas di luarnya, maka balon akan mengembang. Oke, benar ya. Beri aplaus. Oke. Ya, Renti sudah mengamati dan memaparkan apa yang dia lihat ya. Nah, apakah warna itu berpengaruh terhadap pemuaian benda? Ya, Yohanes. Tidak, karena yang seperti Ibu jelaskan, yang berpengaruh ke dalam pemuaian adalah panjang awal, koefisien pemuaian, dan perubahan suhu. Oke, bagus sekali ya, kesimpulan yang bagus. Jadi, dari demonstrasi, kemudian yang dipaparkan oleh Renti dan Yohanes, kita bisa tahu ternyata warna tidak berpengaruh terhadap pemuaian. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah berarti kita masuk ke diskusi. Silakan.
materi suhu ya. Oh. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan tentang suhu. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Contoh untuk mengukurnya yaitu dengan menggunakan termometer gas, termometer digital ataupun yang lainnya. Saya akan mengkonversikan rumus dari Reaumur ke Celcius, yaitu P Celcius sama dengan 5/4 T derajat Reaumur. Baik teman-teman, sekian dari kesimpulan saya. Iya, beri aplaus buat temannya. Oke, ini adalah salah satu rumus yang dituliskan oleh Yosua tadi dari mengkonversi dari Reaumur ke Celcius. Sebetulnya ada beberapa rumus lain untuk mengkonversinya, ada dari Reaumur ke Fahrenheit, Reaumur ke Kelvin, atau dari Celsius ke Kelvin. Jadi kalian bisa belajar lagi lebih banyak di rumah. Kemudian untuk selanjutnya materi tentang pemuaian. Ibu ingin satu orang lagi untuk menyimpulkan untuk pemuaian. Raudah. Ya. Oke teman-teman, saya akan menyampaikan kesimpulan tentang pemuaian. Pemuaian merupakan pertambahan ukuran suatu benda atau zat yang diakibatkan oleh perubahan suhu. Pemuaian itu dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Di sini saya akan mengambil contoh dari zat padat yaitu muai panjang. Rumus muai panjang adalah delta L sama dengan L. Di sini L adalah panjang mula-mula suatu benda dikali alfa dikali delta T. L0 adalah panjang mula-mula suatu benda dikali alfa. Alfa ini adalah koefisien muai panjang dikali delta T. Delta T adalah perubahan suhu suatu benda. Jadi ini adalah rumus muai panjang dari pemuaian zat padat. Demikian yang dapat saya simpulkan tentang pemuaian. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Oke, beri aplaus buat teman. Baik, dua orang teman kalian sudah menyampaikan kesimpulannya. Sekarang kesimpulan terakhir tentang kalor dan perpindahan kalor. Cindy, boleh maju ke depan? Silakan berikan kesimpulan tentang kalor dan perpindahan kalor. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi tentang kalor. Kalor adalah perpindahan suhu benda dari suhu tinggi ke suhu rendah sampai mencapai keseimbangan termal. Perpindahan kalor ada tiga. Yang pertama, konduksi. Kedua, konveksi. Tiga, radiasi. Saya akan menuliskan salah satu rumus perpindahan kalor, yaitu konduksi. Rumusnya adalah H sama dengan Q per T. Atau H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Ini rumus konduksi. Ini saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Ya, beri aplaus buat temannya ya. Silakan. Ya, terima kasih Cindy. Ya, sudah 3 teman kalian sudah memberikan kesimpulan dari suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Sekarang saatnya kita untuk melakukan tes ya. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kalian sudah kembali ke posisinya masing-masing. Oke. Ibu sudah melihat bagaimana cara kalian berdiskusi. Sangat baik ya, kalian sudah bisa memberikan informasi kepada temannya. Kalian sudah dengan percaya diri juga mempresentasikan jawaban kalian. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dari materi-materi yang kita pelajari tadi. Baik itu suhu, pemuaian, kalor, maupun perpindahan kalor. Bisa ya? Oke, kalau gitu silakan rapikan dulu bukunya. Sisakan pulpen alat tulisnya saja. Oke, bukunya boleh disimpan di dalam laci.
Oke, tidak perlu menyisakan apapun selain alat tulisnya. Ibu sudah menyiapkan